Desa Waringin Jati, sebuah daerah terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hamparan kebun kopi luas, menyimpan sebuah kisah yang tak pernah benar-benar sirna dari ingatan penduduknya. Di antara pohon-pohon kopi yang tumbuh lebat, ada satu area yang dibiarkan kosong, tak pernah lagi tersentuh tangan manusia. Orang-orang desa menyebutnya kebun terlarang. Mereka percaya bahwa di tempat itulah Warniti, seorang sinden yang dulu terkenal dengan suara merdunya, menemui ajalnya secara tragis. Sejak kematiannya, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Suara gamelan sering terdengar samar-samar saat malam tiba, diiringi lantunan tembang yang mengiris hati. Malam itu, di pos ronda dekat balai desa, 3 pemuda Tejo, Rohim, dan Kasmuri berkumpul. Tejo, yang dikenal paling berani, menyandarkan punggungnya di kursi kayu. Dengan santai ia menyesap kopi pahit dari cangkir kaleng. Matanya menyipit menatap api kecil di depan mereka. Orang-orang desa ini terlalu percaya takhayul, ujarnya dengan nada meremehkan. Kebun itu cuma kebun biasa. Kalau memang ada hantu, kenapa tak pernah ada yang bisa membuktikannya? Rohim menatapnya dengan alis berkerut. Kau lupa kejadian Padula? Dia ditemukan pingsan di dekat kebun kopi dengan wajah ketakutan. Sampai sekarang pun dia masih sering mengigau tentang perempuan berbaju merah. Kasmuri, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat suara. Orang tua selalu bilang, kalau engkau mendengar suara gamelan dari kebun itu, jangan sekali-kali mendekat. Tejo tertawa kecil. Apa salahnya? Kalau memang ada yang penasaran, kenapa tidak kita buktikan sendiri? Rohim terdiam. Pikirannya masih dihantui cerita-cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di desa. Namun, rasa penasaran mulai merayapi dirinya. Kasmuri menghela napas. Ia tahu ini bukan ide yang bijak, tapi jika mereka mundur, Tejo pasti akan terus mengejek mereka. Baiklah, katanya akhirnya, kalau kita mau pergi, lebih baik kita siapkan sesuatu. Jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Tejo menyeringai puas. Bagus, kita pergi tengah malam saat suasana benar-benar sepi. Kita lihat sendiri apakah cerita itu hanya omong kosong atau memang ada sesuatu di sana. Langit semakin gelap dan hawa dingin mulai menyelimuti desa. Sementara suara binatang malam terdengar samar, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di kejauhan, di antara pepohonan kopi yang menjulang, ada sepasang mata yang mengintai dalam kegelapan. Langit malam dipenuhi awan kelabu, menyisakan sedikit cahaya rembulan yang samar-samar menembus pepohonan. Udara semakin dingin, seakan-akan angin malam membawa sesuatu yang tak kasat mata. Tejo, Rohim, dan Kasmuri melangkah perlahan di jalan setapak menuju kebun kopi yang terbengkalai. Tanah terasa lembab, dan dedaunan kering yang berserakan di bawah kaki mereka menimbulkan suara gemerisik setiap kali terinjak. Angin berhembus semakin kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Salah satu dahan patah dan jatuh tak jauh dari mereka, membuat Rohim tersentak. Sial, angin apa ini? Gumamnya seraya menyalakan senter. Cahaya kuning keemasan menerangi jalur sempit di antara rimbunan pohon kopi yang menjulang tinggi. Kasmuri berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah gelap di antara pepohonan. Aku merasa ada yang mengawasi, bisiknya hampir tak terdengar. Tejo menoleh ke kanan dan kiri, namun hanya ada bayangan hitam pepohonan yang bergoyang. Ia menghela napas panjang, mencoba menutupi kegelisahannya dengan tawa kecil. Jangan penakut, Kasmuri. Mungkin hanya perasaanmu saja. Namun baru beberapa langkah mereka melanjutkan perjalanan, telinga mereka menangkap sesuatu. Alunan gamelan terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Jantung mereka berdebar lebih cepat. Langkah yang tadinya mantap kini melambat. Rohim menelan ludah. Matanya bertemu dengan Tejo dan Kasmuri. Kalian dengar itu? Bisik Rohim. Tejo tak menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Musik itu semakin jelas, seolah-olah dimainkan di tengah kebun. Suara gong yang berat berpadu dengan alunan kendang dan saron yang menimbulkan irama khas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kasmuri menggenggam lengan Rohim dengan erat. Dari mana datangnya musik itu? Tidak mungkin ada orang di sini malam-malam begini. Tejo mencoba tetap tenang, meskipun napasnya mulai tak beraturan. Jangan,
itu, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, hembusan angin dingin menerpa wajah mereka, membawa aroma anyir yang tiba-tiba memenuhi udara. Mereka bertiga saling pandang, wajah mereka pucat pasi, dan di antara desir angin suara gamelan semakin nyaring, seolah-olah sesuatu sedang mendekat. Di tengah keheningan yang berayap, suara nyanyian lirih tiba-tiba terdengar di antara rimbunan pohon kopi. Sebuah tembang Jawa mengalun lembut namun menyeratkan kesedihan yang mendalam. Suara itu begitu jernih, seakan datang dari dekat, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Kasmuri menggigit bibirnya. Tangannya secara refleks mencengkeram lengan Rohim erat. "Aku tak suka ini," bisiknya dengan suara bergetar. Tejo, yang biasanya tak mudah gentar, merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia mencoba tetap berpikir logis. Mungkin ada seseorang di sini, mungkin warga desa lain. Suaranya terdengar kurang yakin. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Dari balik bayangan gelap, sesosok perempuan muncul perlahan. Ia mengenakan kebaya merah yang tampak lusuh. Rambut panjangnya tergerai hingga menyentuh tanah. Wajahnya pucat. Matanya kosong menatap mereka tanpa berkedip. "Siapa kalian?" Suara lirihnya bergema di udara malam, seolah terbawa angin yang berhembus lemah. Rohim merasa tenggorokannya kering. Kasmuri mencubit lengannya, memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Tejo hanya bisa menatap sosok itu, tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Perempuan itu melangkah maju, dan saat jaraknya semakin dekat, perubahan mengerikan terjadi. Matanya yang semula kosong mendadak menghitam pekat, seperti dua lubang yang menelan kegelapan. Bibirnya menyeringai lebar, semakin melebar hingga robek ke pipinya, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Rohim tersentak, tubuhnya gemetar hebat. "Kita harus pergi." Suaranya hampir tak terdengar, tapi tubuh mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkah mereka. Udara menjadi semakin dingin, dan suara nyanyian itu berubah menjadi bisikan menyeramkan yang bergema di kepala mereka. Lalu, sosok itu melangkah lebih dekat, dan saat dia mengangkat tangannya yang pucat ke arah mereka, Rohim berteriak sekuat tenaga. Mereka bertiga terdiam, tubuh kaku dilanda ketakutan. Sosok perempuan berkebaya merah itu berdiri tak jauh dari mereka. Tatapannya kosong, namun penuh ancaman. Mulutnya yang menganga lebar menampilkan deretan gigi tajam. Sementara udara di sekitar mereka semakin membeku. Lalu tanpa peringatan wanita itu bergerak. Kakinya tak melangkah, tapi tubuhnya meluncur dengan cepat ke arah mereka, seolah melayang di atas tanah. "Lari!" Rohim menjerit histeris. Panik mengambil langkah pertama sebelum yang lain menyusul. Mereka berlari sekencang mungkin melewati pepohonan kopi yang semakin terasa menyesakan. Napas tersengal, keringat dingin membasahi punggung, tetapi mereka tak berani menoleh ke belakang. Di antara suara langkah kaki yang terburu-buru, samar-samar terdengar suara bisikan di telinga mereka. "Jangan pergi, tetaplah bersamaku." Tejo yang berada di depan tiba-tiba tersandung akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Tubuhnya terpelanting ke depan, wajahnya hampir membentur tanah sebelum ia berhasil menahan diri dengan tangannya. "Tejo!" Kasmuri berbalik, langsung meraih lengannya. Rohim ikut menunduk, mencoba membantu, tapi sebelum mereka sempat menarik Tejo, sesuatu yang dingin dan kasar mencengkeram bahunya. Jantung Tejo seolah berhenti berdetak. "Kalian tak akan lari dariku." Suara itu berbisik di telinganya, begitu dekat, begitu menusuk hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan sisa tenaga, Rohim menarik Tejo dengan kasar, hampir membuat mereka berdua jatuh ke belakang. Tejo mengerang kesakitan, tapi tak ada waktu untuk memikirkan itu. Mereka kembali berlari, kali ini tanpa menoleh sedikit pun. Saat mereka akhirnya melewati batas kebun, tiba-tiba suasana berubah. Angin mendadak berhenti. Gamelan yang tadi menggema menghilang begitu saja, lenyap seakan tak pernah ada. Mereka bertiga tersungkur di tanah, napas masih memburu. Jantung mereka berdebar tak karuan, tubuh bergetar hebat. Tak ada suara, tak ada sosok menyeramkan, hanya kesunyian yang begitu pekat. Kasmuri menatap dua temannya dengan wajah pucat. Apa yang barusan terjadi? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan.
Tak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya duduk diam di tanah, masih berusaha memahami apa yang baru saja mereka alami. Namun jauh di dalam kebun kopi, suara lirih itu masih berbisik, "Kalian akan kembali, cepat atau lambat." Pagi itu, setelah semalaman tak bisa tidur, Tejo, Rohim, dan Kasmuri duduk gelisah di balai desa. Mata mereka masih terlihat lelah, wajah pucat, dan pikiran dipenuhi bayangan kejadian mengerikan yang mereka alami di kebun kopi. Tak lama, Pak Lurah datang. Seorang pria parubaya dengan raut wajah bijaksana, namun kali ini ada sorot kekhawatiran di matanya. Ia menatap ketiga pemuda itu dengan napas berat. "Kalian melihatnya, ya?" Suaranya terdengar lirih namun penuh makna. Mereka bertiga saling pandang sebelum perlahan mengangguk. Pak Lurah menghela napas panjang, lalu menatap ke arah kebun kopi yang terlihat dari jendela balai desa. Tatapannya kosong, seakan pikirannya kembali ke masa lalu. Warniti dulunya sinden terkenal di desa ini. Katanya, suaranya syarat dengan kesedihan. Suaranya indah, memikat siapapun yang mendengarnya, tapi nasibnya tragis. Tejo menelan ludah, masih teringat wajah menyeramkan wanita berbaju merah yang mereka lihat semalam. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanya Rohim dengan hati-hati. Pak Lurah menatap mereka sejenak sebelum melanjutkan. "Dulu, Warniti dijodohkan dengan seorang pria kaya dari desa seberang. Keluarganya berharap pernikahan itu membawa kehormatan dan kemakmuran bagi mereka." Ia terdiam sejenak, matanya menerawang, seolah mengenang sesuatu yang menyakitkan. Tapi hati Warniti sudah terpaut pada pemuda lain, seorang lelaki biasa dari desa ini. Cintanya begitu dalam, sampai ia menolak perjodohan yang telah diatur keluarganya. Namun keputusannya membawa petaka. Kasmuri menelan ludah, perasaan tak nyaman menyelimutinya. "Apa yang terjadi padanya, Pak?" Pak Lurah menatap mereka dengan mata yang dipenuhi duka. "Ia dibunuh di kebun kopi itu." Hening. Tak ada yang berani bersuara. Angin berhembus lembut, menggetarkan dedaunan di luar jendela, menciptakan suara gemerisik yang anehnya terasa menyeramkan. Pak Lurah melanjutkan, "Sejak malam itu, arwahnya tak pernah benar-benar pergi. Suara sindennya masih menggema di kebun kopi, mencari sesuatu yang tak pernah bisa ia dapatkan kembali." Tejo mengepalkan tangannya, mencoba menekan rasa takut yang merayapi tubuhnya. Ia akhirnya bertanya dengan suara pelan, "Apakah dia masih menginginkan sesuatu, Pak?" Pak Lurah menatap mereka lekat-lekat sebelum menjawab, "Ya, dan mungkin kalian telah membangunkannya kembali." Rohim merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam balai desa terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang semakin menguasai pikirannya. "Jadi arwahnya masih menunggu sesuatu?" tanyanya, suaranya nyaris bergetar. Pak Lurah mengangguk pelan. Sorot matanya penuh dengan kesedihan yang dalam. Dia tak tenang karena kematiannya tak pernah terungkap. Orang-orang yang membunuhnya memang sudah lama meninggal, tapi arwahnya masih bergentayangan. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuatnya tetap terperangkap di dunia ini. Tejo mengusap wajahnya, mencoba mencerna kata-kata Pak Lurah. Ingatan tentang sosok wanita berbaju merah itu masih jelas dalam benaknya. Tatapan kosongnya, suara gamelan yang mengalun di udara, dan bisikan yang menyayat hati semuanya terasa nyata. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Pak Lurah terdiam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam. "Kalian sudah melihatnya. Itu bukan kebetulan. Mungkin ini tanda bahwa dia ingin ditemukan." Kasmuri menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi keraguan. "Maksud Pak Lurah, arwah Warniti ingin kita menemukan jasadnya?" Lurah mengangguk perlahan, atau setidaknya kebenaran tentang kematiannya. Keheningan menyelimuti mereka. Suara burung-burung di luar terdengar sayup, angin berdesir lembut. Namun suasana di dalam balai desa terasa berat, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Rohim merasa dadanya sesak. Ia tak pernah percaya pada hal-hal gaib, tapi setelah apa yang terjadi di kebun kopi, ia tak bisa lagi menyangkalnya. Kalau kita tak melakukan apa-apa,
Apakah arwah itu akan terus menghantui? Tanyanya hati-hati. Pak Lurah menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara rendah, "Jika kalian tak menyelesaikannya, dia akan datang lagi." Malam masih menyisakan hawa dingin ketika mereka kembali ke kebun kopi. Kali ini, mereka tak datang hanya bertiga. Pak Lurah dan beberapa warga turut serta, membawa lampu minyak dan cangkul. Langit tampak mendung, seakan menandakan sesuatu yang ganjil. Angin berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di tanah. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. "Kita harus menemukan petunjuk," ujar Pak Lurah. Suaranya tegas namun penuh kehati-hatian. Mereka mulai menyusuri kebun kopi, mencari tanda-tanda yang mungkin bisa mengungkap misteri kematian Warniti. Tejo menyorotkan senter ke sekitar, sementara Rohim menyibak ranting-ranting yang menghalangi jalan mereka. Saat itulah Kasmuri tiba-tiba berhenti. "Ada sesuatu di sini," suaranya bergetar. Tangannya menunjuk ke sebuah akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Mereka semua mendekat. Di antara akar-akar yang mencengkeram tanah, sesuatu tampak menyembul sepotong kain merah, kusam dan terkoyak, tertanam di dalam tanah seakan sudah terkubur bertahun-tahun. Kasmuri menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar menarik kain itu keluar. "Ini milik Warniti," bisiknya hampir tak terdengar. Pak Lurah menatap kain itu dengan tatapan berat. "Kemungkinan besar," katanya pelan. Ketegangan menyelimuti mereka. Tanpa banyak bicara, beberapa warga mulai menggali tanah di sekitar akar pohon itu. Dengan setiap sekup tanah yang terangkat, perasaan tak nyaman semakin kuat. Lalu, sesuatu muncul dari dalam tanah. Warga lain ikut membantu menggali, dan tak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari apa yang baru saja mereka temukan. Tulang belulang manusia. Pak Lurah menarik napas panjang. "Akhirnya, kita menemukannya." Namun sebelum ada yang sempat bereaksi lebih jauh, hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa mereka, membawa suara lirih yang datang entah dari mana. Sebuah nyanyian sinden mengalun pelan dari kegelapan kebun kopi. Warniti tahu bahwa mereka telah menemukannya, dan dia belum selesai. Saat cangkul terakhir menghantam tanah, menyingkap lebih banyak tulang belulang, angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Udara yang tadinya hanya dingin kini terasa berat, seakan menekan dada siapapun yang berada di sana. Daun-daun kering berjatuhan dari pepohonan, berputar-putar di sekitar mereka seperti tarian kematian. Suara gemerisik semakin nyaring, seiring dengan munculnya suara yang sudah mereka kenal baik. Gamelan. Nada-nada lirih itu mengalun dari kejauhan, semakin jelas seiring dengan waktu. Kali ini, iramanya lebih syahdu, berbeda dari yang mereka dengar sebelumnya. Tidak menyeramkan, tapi mengandung kesedihan yang mendalam. Rohim mencengkeram lengan Tejo. "Dengar itu," bisiknya ketakutan. Menemukan tulang belulang. Di sana, di bawah sinar bulan yang tersamar awan, berdiri sosok wanita berbaju merah, Warniti. Namun kali ini, ia bukanlah sosok menyeramkan yang mereka temui sebelumnya. Wajahnya pucat namun lembut, matanya yang dulu hitam pekat kini terlihat basah, seolah menyimpan kepedihan yang tak terucapkan. Ia menatap mereka satu persatu, sebelum akhirnya bibirnya terbuka. "Terima kasih." Suaranya begitu sendu, nyaris tertelan angin malam. Hanya 2 kata, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Kasmuri menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Perlahan, tubuh Warniti mulai memudar, seperti embun pagi yang tersapu cahaya. Angin berhenti bertiup. Suara gamelan perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Pak Lurah menundukkan kepala, napasnya berat. Akhirnya dia bisa tenang. Sebuah perjalanan panjang telah berakhir, tapi di dalam hati mereka, kenangan tentang malam ini akan tetap membekas selamanya. Setelah pemakaman yang layak untuk Warniti dilakukan, Desa Waringin Jati perlahan kembali ke kehidupan normalnya. Kebun kopi yang dulunya dipenuhi dengan aura gelap kini tampak sunyi, namun tidak lagi mencekam. Seolah ada kedamaian yang terlahir dari tanah yang telah menyimpan banyak rahasia. Tejo, Rohim, dan Kasmuri masih sering bertemu di pos ronda. Mereka tak pernah benar-benar melupakan apa yang telah terjadi. Kenangan akan sosok wanita berbaju merah, suara gamelan, dan bisikan lembut di tengah malam selalu menghantui pikiran mereka. Namun,
Semakin hari, ketegangan itu mulai pudar, digantikan dengan rasa syukur. Mereka tahu apa yang mereka lakukan bukan hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga memberi ketenangan pada arwah yang tak bisa tenang selama bertahun-tahun. Suatu malam, setelah mereka berpisah di pos ronda dan berjalan pulang, Tejo berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah kebun kopi yang kini tampak begitu sunyi, tanpa bayang-bayang ketakutan. Dengar itu, tanyanya pelan, matanya berkilau. Rohim dan Kasmuri menoleh. Mereka mendengar suara yang sama. Sebuah nyanyian lembut menyentuh hati, mengalun jauh dari dalam kebun kopi. Tapi kali ini, suara itu tidak membawa ketakutan. Tidak ada kesedihan yang mengikutinya, hanya harmoni yang menenangkan. Sebuah melodi yang mengingatkan mereka pada ketulusan dan pengampunan. Kasmuri tersenyum, meski tak bisa menyembunyikan rasa haru yang menghampiri. Itu, suaranya berbeda. Tejo mengangguk pelan. Ya, ini bukan lagi tangisan arwah penasaran. Ini suara yang membawa kedamaian. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Sebuah senyuman lelah namun penuh makna terukir di wajah mereka. Keberanian mereka untuk menghadapi misteri telah memberi kebebasan untuk Warniti dan untuk diri mereka sendiri. Malam itu, mereka berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan, tanpa rasa takut yang pernah membayangi mereka. Dan di kejauhan, suara lembut itu terus menyanyikan lagu yang membawa ketenangan bagi semua yang mendengarnya. Tamat.